pengajian di jannah-jannahnya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya, Amin. sehat walafiat. Allah berikan rezeki dari berbagai macam arah dan sumber, bahkan dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, dan segera diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sekeluarga. Amin. Itu yang tidak jawab salam saya itu pasti menyesal sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu, Allah menolong kita menghidupkan agama ini. Jadi kita berkumpul di Perserikatan Muhammadiyah. Kita bukan orang biasa. Kita sedang melanjutkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kita yang ngumpul ini, yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh 124.000 nabi, 313 rasul, 25 disebutkan di dalam Al-Quran, 5 diangkat menjadi Rasulul Azmi, 2 yang senantiasa disebut-sebut di dalam sholat kita. Terakhir, Nabi kita tercinta yang sekalian rahmati Allah, diutus menjadi Nabi terakhir. Dia diutus untuk menyampaikan agama ini, menghidupkan agama ini, karena beliau telah meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua ini, karena kita tidak hebat, maka kita berkumpul. Singkama jipunannya Pak Barasa, saya Raja Pak Barasa dipakai tanda tangkas. Maka kita ini bersama-sama berkumpul. Akhirnya karena kita berkumpul, itu Universitas Muhammadiyah itu terbanyak. Bahkan ada Universitas Muhammadiyah itu di Malaysia, ada tanah kita itu di Australia, ada pondok pesantren kita itu bahkan sedang dipersiapkan di Amerika, karena kita berkumpul. Tapi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi kita ini adalah orang-orang yang sedang berjuang, menghidupkan agama Allah. Kata Allah, in tansurullah, kau tolong agamaku, kau hidupkan agamaku, kau lanjutkan perjuangan nabiku, maka Allah akan tolong selesaikan urusan-urusan keduniaan kita, tolong selesaikan masalah-masalah kita. Maka jangan ragu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, menjadi pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah. Maafkan saya ini baru tiba dari Makassar. Saya biasanya menyampaikan materi pengajian itu pakai slide Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu langsung lihat hadisnya, kitabnya di mana, siapa yang diriwayatkan, bagaimana kedudukan hadisnya, Ibu langsung lihat. Tapi karena saya dari Makassar, saya tidak bawa laptop. Tadi saya singgah nulis apa yang mau saya sampaikan, karena kita menyampaikan agama ini tidak boleh mengada-ada. Saya nulis, saya masih sempat nulis ini Bapak Ibu 4 lembar. Saya singgah di PDM, saya sampaikan 4 lembar, dan itu saya berusaha untuk menyingkatnya. Pembahasan tentang kurban ini, maafkan saya kalau tidak selesai, karena memang panjang. Memang panjang Bapak Ibu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian paham ya? Pembahasan tentang kurban, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu akan lengkap ketika kita sebelumnya cerita tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Akan lengkap. Kalau kita tidak cerita tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka ada yang terpotong.
Maka saya ingin awali Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebelum cerita tentang tuntunan kurban, menurut putusan tarjih yang saya sampaikan ini hanya mensosialisasikan apa yang menjadi putusan majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya hanya menyampaikan, kita tidak ngarang-ngarang Bapak Ibu, kita hanya sampaikan apa yang diputuskan di majelis fatwa, di majelis tarjih di PP Muhammadiyah. Saya ingin awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena juga di kitab-kitab fikih pembahasan tentang Idul Kurban itu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Wal fajri, Allah bersumpah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu bisa cek di tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 535, atau di dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 56, di mana para ulama kita memberikan tafsir bahwa wal fajr maksudnya di situ demi waktu fajar Idul Adha, demi waktu fajar Idul Adha. Dan kata para ulama tafsir, setiap kali Allah bersumpah atas nama waktu, maka perhatikanlah baik-baik waktu itu, karena waktu itu bukan waktu biasa. Waktu itu tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Dia adalah waktu yang dispesialkan oleh Allah. Maka jemaah sekalian rahmati Allah, kita simpan di hati kita bahwa fajar Idul Adha, hari Idul Adha itu adalah waktu yang spesial, waktu yang Allah istimewakan, waktu yang kita tidak boleh menganggap waktu itu sama dengan waktu-waktu yang lain, karena Allah menspesialkannya. Sama, seluruh permukaan bumi ini Allah yang cipta, tetapi ada yang dispesialkan. Mana tempat mana permukaan bumi yang Allah spesialkan? Tanah suci Mekah. Bagaimana spesialnya tanah suci Mekah? Satu kali kita sholat di tanah suci Mekah, bandingannya sholat di tempat yang lain adalah 100.000 kali. 100.000 kali artinya 100.000 hari. 100.000 hari artinya 278 tahun. Jadi nanti 278 tahun kita sholat asar di sini, baru sama satu kali di tanah suci Mekah di Masjidil Haram. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena tempatnya dispesialkan. Ya, tempatnya dispesialkan, tempatnya diutamakan. Maka kita tidak boleh menganggap Idul Adha itu adalah waktu biasa. Malah kalau di Timur Tengah yang lebih ramai itu hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Fitri kalau di Timur Tengah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayatnya walayalin ashr. Bukan hanya tanggal 10 di bulan Dzulhijjah itu yang mulia di sisi Allah, tapi 10 malam dan hari sebelumnya itu mulia, itu spesial. Kenapa didahulukan Idul Adha? Ya, didahulukan itu karena dia yang lebih utama, dia yang lebih spesial, dia yang lebih diistimewakan, dia lebih awal disebutkan. Tetapi 10 malam sebelumnya, 10 malam 10 hari sebelumnya itu juga mulia. Saking mulianya jemaah sekalian rahmati Allah, ini referensinya bisa kita buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 535.
Saking hebatnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kitab sahih, kitab paling sahih setelah kitab suci Al-Quran disepakati oleh ulama itu adalah kitab sahih Imam Bukhari. Dan di dalam kitab sahih Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari engkau tidak akan pernah menjumpai ada hari al-amal sholihu fihinna atau al-amal sholihu fiha, beramal soleh di hari tersebut, ahabbu ilallah, a'zamu indallah, lebih mulia di sisi Allah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhihi ayyamul ashir, melebihi cintanya Allah kepada orang-orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan yang sekitar Allah. Sampai di lanjutan hadisnya para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah juga akan mengalahkan pahala jihad?" Bapak Ibu, jihad itu amalan tertinggi. Jihad itu kalau kita berperang, membela agama Allah, berhadapan dengan ujung tombak, berhadapan dengan ujung panah, berhadapan dengan senjata, berhadapan nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan ada yang disisir dagingnya dengan pedang, ada yang dibelah dua tubuhnya, ada yang dicincang-cincang. Pahalanya dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, itu saking mulianya orang yang mati syahid membela agama Allah, dia bahkan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. 70 orang. Jadi 70 orang itu sudah divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang mati syahid ini datang memberikan syafaat, ini tidak boleh masuk ke dalam neraka. Ini harus menemani saya masuk ke dalam surga 70 orang. Itu istimewanya orang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi kata Rasulullah, bahkan orang yang berjihad di jalan Allah itu, orang yang berjihad di jalan Allah itu, pahalanya akan kalah. Pahalanya akan kalah dengan amal-amal yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bayangkan ya masih rahmati Allah. Kecuali kata Rasulullah, ya, orang yang berangkat berjihad membela agama Allah, membawa hartanya, lalu dia tidak pulang-pulang lagi, artinya dia mati di medan jihad, hartanya juga habis dipakai berjihad membela agama Allah, dia mati, dia syahid. Ya, itu dia bisa mengalahkan pahala orang yang beramal di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita tidak boleh menganggap biasa. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 57, ketika dia ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih utama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah?" Kalau kita pasti itu 10 terakhir bulan Ramadan itu paling spesial itu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau malamnya yang paling utama itu Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau malamnya, tapi kalau siangnya tidak ada yang mampu mengalahkan amal yang dikerjakan 10 awal bulan Dzulhijjah di siang hari.
Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan dianggap biasa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Saya loncat-loncat ini karena kita mau bahas kurban. Terutama di tanggal 9 Dzulhijjah. Apa tanggal 9 Dzulhijjah itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah. Bayangkan puasa Arafah itu saking mulianya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang Allah tidak peduli. Kalau sudah berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Di mana ibu bisa cari bos hanya 1 hari bekerja tapi digaji 2 tahun? Di mana ada bos begitu, satu hari bekerja digaji 2 tahun? 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Baik, jamaah sekalian yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini datang dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Qurad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling afdal, hari yang paling utama dalam setahun adalah hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi puncaknya itu Bapak Ibu ada di tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi di tanggal 10 Dzulhijjah Allah menyediakan amal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah sukai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah mau mengerjakan amal itu sudah pasti dicintai oleh Allah, sudah pasti disukai oleh Allah, sudah pasti membuat Allah ridho kepada kita, maka kerjakanlah amal ini. Dan amal ini diriwayatkan di dalam hadis yang datang dari istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah. Dan hadis ini adalah hadis hasan, terdapat di dalam kitab Imam At-Tirmizi, nomor hadis 1413, dan Ibnu Majah hadis yang terdapat di dalam nomor hadis 3117. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin." Tidak ada amalan yang dikerjakan anak cucu Adam, yakni kita semua ini manusia, yauma nahri, pada hari nahar, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, a'zamu indallah, yang lebih mulia di sisi Allah, yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, min ikhraqid dam, melebihi cintanya Allah kepada orang-orang yang mengalirkan darah, yaitu berkurban. Jadi kalau di 10 terakhir Ramadan itu malam Al-Qadar itu, ya itu malam Al-Qadar itu hanya disebutkan ada di malam-malam ganjil. Ini Rasulullah bocorkan bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu puncaknya di tanggal 10, dan Rasulullah bocorkan amalan yang paling Allah cintai. Kalau Allah cinta Bapak Ibu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita, Allah ampunkan sudah dosa kita. Kalau Allah sudah mencintai amal yang kita kerjakan. Apa itu jamaah sekalian rahmati Allah? Yaitu kurban. Yaitu kurban. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kalau bisa berkurban. Sampai ada ulama yang mewajibkan kurban ini. Ya, karena para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Ada ulama yang mewajibkan dan ada ulama yang menjadikan bukan wajib tetapi sunnah. Tapi sunnah muakkadah.
Apa itu sunnah muakkadah? Kalau wajib itu 100%, maka sunnah muakkadah itu 100% kurang 1. Saya terima ini wajib. Berarti sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Mana dalil para ulama yang mewajibkan? Di antara ulama yang mewajibkan itu, jamaah sekalian rahmati Allah, adalah ulama kita, gurunya Imam Malik yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah guru Imam Malik. Imam Malik itu nanti punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu nanti punya murid namanya Imam Bukhari. Tapi Imam Malik ini gurunya bernama Rabi'ah. Ada juga Imam Al-Auza'i. Jadi imam mazhab itu bukan hanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada Imam Al-Auza'i, ada lain, ada banyak imam-imam mazhab yang masih rahmati Allah. Ya, cuma yang bertahan hingga sekarang sisa 4 yang bertahan, yang mendunia. Yang 4 imam mazhab itu yang masih rahmati Allah. Ada Al-Auza'i, ada Abu Hanifah, ada Laits bin Sa'ad dan lain-lain. Apa dalilnya? Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar datang dalam bentuk perintah, maka sholatlah untuk Rabb kalian dan sembelilah hewan kurban. Sembelilah, sholatlah itu datang dalam bentuk perintah. Sembelilah datang dalam bentuk perintah. Dalam kaidah usul fikih, waktu saya ikut pendidikan kadir ulama tarjih, kita belajar kaidah usul fikih, jangan sekedar hati Allah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amal bil wujub. Segala sesuatu yang dimulai di dalam Al-Quran, yang diawali dengan perintah, maka kedudukan hukumnya adalah wajib. Itu kenapa ya ulama kita Rabi'ah, gurunya Imam Malik, ulama kita Imam Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, Imam Abu Hanifah mewajibkan. Mana dalilnya yang mewajibkan? Jangan sekedar rahmati Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan li ayyudahhiya ala falam yudahhi fala yahdur musalla. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu berkurban dan dia tidak melaksanakannya, ya, ini Nabi, barang siapa yang mampu berkurban dan dia tidak melaksanakannya, maka janganlah dia menghadiri tempat sholat kami. Wala yaqrabanna musallana. Di dalam riwayat yang lain, jangankan hadir, dekat-dekat saja jangan. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Jangan sekiranya. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa kedudukan kurban bagi orang yang mampu berkurban itu menjadi wajib. Dan jamaah sekalian rahmati Allah, juga saya sampaikan. Jadi berbeda di kalangan para ulama itu biasa. Di kalangan para ulama itu biasa. Itu biasa. Para ulama berbeda. Maka jangan sampai merusak persaudaraan kita hanya gara-gara perbedaan fikih. Jangan, itu tidak benar. Bayangkan, sebentar saya sebutkan. Ini muridnya, muridnya Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu berbeda pendapat dengan gurunya. Bahkan guru dan murid berbeda pendapat. Itu biasa. Kita lanjut ke jam berapa? Sampai jam berapa ini? Jangan berusaha. Ada acara. Saya belum pulang ke rumahnya. Pendapat kedua,
Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Saya sudah sebutkan tadi. Sunnah muakkadah itu ya kalau wajib itu 100%, sunnah muakkadah itu analoginya 100% kurang 1. Saya remami wajib. Ya, saking pentingnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpendapat sunnah muakkadah? Pertama, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah pengikutnya. Padahal Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, berbeda. Biasa itu berbeda jamaah sekalian rahmati Allah. Ya, maka Muhammadiyah itu apapun yang Muhammadiyah putuskan, ya, dia putuskan itu di kitab himpunan putusan tadi disebutkan tetap menghormati pendapat yang berbeda, tetap menghormati pendapat yang berbeda dengan putusan tadi. Tetapi setiap yang diputuskan oleh ulama tadi, bayangkan terakhir tentang putusan waktu subuh itu 13 tahun Bapak Ibu, 13 tahun di riset, 13 tahun didiskusikan, 13 tahun dihalakahkan, baru keluar itu keputusan. 13 tahun. Jadi Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu tidak sembrono memutuskan, tidak sembrono memutuskan. Baik. Jadi Imam Syafi'i, Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah berpendapat wajib, tapi murid kesayangannya Imam Abu Hanifah namanya Abu Yusuf, jamaah sekalian rahmati Allah, berbeda dengan gurunya. Berbeda dengan gurunya. Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Bilal radhiyallahu an, Sa'id bin Musayyab, ini tabi'in, apa tabi'in juga. Tabi'in itu maksudnya muridnya sahabat. Di mana ambil dalil? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal," jika masuk awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Wa arada dari kata wa arada, dan ingin, berarti ini tidak wajib. Kata Imam Syafi'i ini tidak wajib. Ditambah lagi Abu Bakar pernah dia tidak berkurban, Umar pernah dia tidak berkurban, Bilal bin Rabah pernah tidak berkurban, padahal dia adalah muridnya Rasulullah SAW. Di telinganya langsung Al-Quran itu keluar dari mulut Rasulullah, langsung telinganya dari mulut Rasulullah. Itu hadis Nabi langsung telinganya Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, kenapa tidak kurban? Lalu Abu Bakar bertanya, ini untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa ya faktanya kurban itu tidak wajib. Dia sunnah muakkadah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Dan ini jugalah yang menjadi putusan majelis tarjih. Jadi Bapak Ibu, Muhammadiyah itu tidak terikat dengan mazhab, tetapi seluruh mazhab itu dibuka. Bagaimana pendapatnya Lais bin Sa'ad, bagaimana pendapatnya Imam Al-Auza'i, bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapatnya Ahmad bin Hanbal, diteliti bagaimana turukul istinbatnya, bagaimana dia berdalil. Makanya lama diputuskan karena dibuka semua, lalu keluarlah putusan. Ya, keluarlah putusan. Jangan sekedar. Itulah sebabnya kedudukan ini pendapat. Bapak Ibu silahkan yang mana mau dipilih. Kalau majelis tarjih memilih kedudukan kurban itu adalah sunnah muakkadah.
Lanjut jemaah sekalian rahmati Allah. Saya sisa 5 menit ini. Maafkan saya tidak mungkin selesaikan. Nanti kita tanya jawab. Saya langsung lompat ke kriteria dan jenis hewan kurban. Kriteria dan jenis hewan kurban. Yang pertama, syarat hewan kurban. Pertama, hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak tertentu. Yang mana yang tertentu itu? 1, kambing, domba, unta, sapi. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kerbau bisa? Di luar bahimatul an'am tidak diterima. Jadi siapa yang suka, ya kalau saya disuruh bertanya mana daging yang paling disukai, yang paling saya suka itu kuda Bapak Ibu. Walau kuda paling mahal, paling enak, tetapi kuda oleh para ulama tafsir, oleh para ulama kita tidak memasukkan bahimatul an'am. Yang masuk bahimatul an'am kambing, kambing ini aja namanya domba. Ya, kalau domba saya tidak pernah makan. Domba, sapi, unta. Ya, kerbau ini diperdebatkan oleh para ulama. Tapi jumhur ulama kerbau itu disamakan dengan sapi. Dan majelis tarjih sama pendapatnya yang Imam Syafi'i yang mengatakan kerbau itu ya sama dengan sapi. Ada yang biasa potong kerbau. Oh, sangat itu. Oh, tak bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahimatul an'am. Jadi ulama berbeda pendapat. Lanjut, usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Saya tidak mungkin baca dalil-dalilnya Bapak Ibu. Unta 5 tahun. Kalau unta usianya 5 tahun, Bapak Ibu sudah pernah? Yang pernah menaikkan ibadah haji pernah barangkali mencicipi. Dia begini. Nake anu naji. Susuna. Susu unta. Tapi tahu bakal ini susu unta. Sapi telah berumur 2 tahun. Sapi minimal usia 2 tahun. Kambing telah berumur 1 tahun. Kambing. Domba 6 bulan. Domba 6 bulan. Ada pembelian kecil. Domba. Sampai 6 bulan boleh. Tapi kalau kambing putusan tarjih jilid 2 belum diterbitkan. Jilid 3 yang ada. Putusan tarjih jilid 2, jamaah sekalian rahmati Allah, itu 1 tahun minimal. Tapi itu terlalu cara gimana? Karena sebenarnya cara gimana? Apa rasa gini? Perlu juga itu di gimana caranya tahu ini? Oh, si tahu jika. Lanjut, hewan kurban tersebut tidak memiliki cacat. Bayangkan Bapak Ibu, ini diperhatikan. Kuna sari kita hadiah di Bapak Bupati pasti paling jagoan. Apalagi kuna anjo hadiah ya Bapak Gubernur lah di sana. Apalagi kuna Bapak Presiden ini kali Allah Taala di sana. Maka diperiksa baik-baik. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik dan pastikan tidak ada keempat hal ini. Apa itu? 1, salah satu matanya buta, apalagi 2, dia tidak boleh pecah. Yang kedua,
dia tidak boleh dalam keadaan pincang. Anu lagi pasarnya begaring Allah Ta'ala, anu pilih baju kamentun. Jangan sekedar. Kemudian dia tidak dalam keadaan kurus. Macam-macam kan. Macam-macam. Karena buku-buku nama muka masih. Anu muka menalamat teh. Pilih yang banyak tadi. Kemudian dia tidak dalam keadaan sakit yang nyata, sakit yang dilihat gagal gitu. Maka pilih yang terbaik. Tidak cek itu cacat, tidak boleh. Tekukit andrekulina itu cacat. Yang jelas tidak cacat. Intinya paling Korea. Jangan sekedar rahmati Allah. Karena jangan sekedar rahmati Allah, karena Allah Ta'ala di pasar ya. Saya hanya sampai jam 5 Bapak Ibu. Saya hanya sampai jam 5. Saya barangkali tidak akan sampai bagaimana tata cara pemotongannya, apa doanya. Jangan sekedar rahmati. Karena banyak orang takut pada doa bodoh-bodoh aja. Hewan kurban merupakan milik sahibul kurban. Itu hewan kurban yang dikurbankan bukan milik tetangga. Anu taman todo. Jadi kalau aminya tetangga diambil alias mencuri, tidak sah. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Yang mana itu setelah sholat Idul Adha. Hewan kurban yang disembeli sebelum sholat Idul Adha, maka kata Rasulullah ganti setelah sholat Idul Adha. Berarti itu tidak dihitung uduhiyah namanya, tidak dihitung uduhiyah. Sembelihan kurban dia sembelihan biasa. Kalau sebelum selesai sholat Idul Adha. Tapi kalau sesudah sholat Idul Adha, nah itu kenapa sholat Idul Adha itu dipercepat, jangan sekedar rahmat Allah. Karena lambat awal kurban. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Sampai lewat hijau bukan kurban, sembelihan biasa. Tapi mana waktu yang paling afdal? Tanggal 10. Bapak Ibu sekalian, tanggal 10. Ya, saya tambah sedikit jumlah hewan kurban. Jumlah hewan kurban itu kata Rasulullah, seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Seekor kambing cukup. 7 untuk sapi, 7 orang untuk sapi, 10 orang untuk unta. Lebih dari itu bukan kurban. Jadi yang dipraktekkan di sekolah-sekolah, kumpul uang 100.000, 100.000, 100.000, bukan kurban namanya. Karena batasannya, jangan sekedar rahmati Allah, batasannya kambing 1, sapi 7, unta bisa 7 bisa 10, bisa 7 bisa 10. Saya kira ini saya tidak sempat selesaikan, ini ada 4 letak dan saya baru selesaikan 2. Jangan sekedar rahmati Allah, saya kembalikan bisa tanya jawab sampai jam 5. Saya mau pulang ini Bapak Ibu karena saya sudah ada tugas. Iya.